Tolong dai-dai, kalau yang nggak ngerti soal Palestina jangan sembarangan bicara ya kawan. Apalagi sedih saya waktu ada mengatakan kalau ada mengumpulkan bantuan buat Palestina kirim dana, bohong itu semua. Itu nggak sampai itu, kecuali yang hanya lewat pemerintah saja sampai. Kalau kau nggak tahu tentang perjuangan Palestina jangan sembarangan ngomong, diam, tutup mulut, apa buta matanya. Dari mana itu kita bangun rumah sakit Indonesia di Gaza ya kawan? Bisa dibangun? Itu hasilnya ngekrek di mimbar-mimbar, saudara, sampai dapat miliaran, sampai berdiri itu rumah sakit tanpa 1 sen pun bantuan pemerintah Indonesia. Beberapa tahun yang lalu saat saya ada di Mekah, saya sempat terbang ke Turki, ada muktamar waktu itu, Habib Hanif hadir di Turki, konferensi tentang Palestina. Saya ketemu beberapa ulama dan tokoh-tokoh Hamas yang ada di Turki, di Istanbul. Ada yang menarik, dia bilang, Habib Rizik, ma'ro'yuk, bagaimana pendapat Anda tentang fatwa Gordowi yang mengharamkan ziarah Aqsa? Dulu 20 tahun yang lalu, Syekh Gordowi itu mengeluarkan fatwa haram untuk ziarah ke Al-Aqsa. Dan ana termasuk yang mendukung fatwa itu ketika itu. Dan ketika itu Hamas juga termasuk pendukung daripada fatwa tersebut, saudara. Kenapa? Karena dulu setiap orang yang masuk ke Al-Aqsa itu di perbatasan, mereka diberikan visa oleh Israel dan harus bayar ke Israel. 20 tahun yang lalu waktu Yusuf Gordowi mengeluarkan fatwa. Tapi kan dari 20 tahun itu kita belajar, oh ternyata Israel kalau banyak penziarah takut. Oh ternyata orang mau ziarah ke sana dibatasi betul. Oh ternyata orang ziarah itu wah semua diawasi oleh Israel. Oh ternyata ini membuat Israel tidak nyaman. Oh ternyata kalau makin banyak yang ziarah, orang akan makin punya perhatian kepada Aqsa. Nah setelah kita pelajari, ya hari ini kalau perlu saudara, umat Islam seluruh dunia gerakan ziarah Aqsa. Dia katakan, Habib Rizik, itu yang kita mau saat ini. Nah saya berharap berarti apa yang Habib sampaikan kita sudah sama. Sebetulnya dia mau ngomong begitu dari tadi, dari awal sudah sama. Jadi kita berharap nanti dari Indonesia itu digalakkan ziarah ke Aqsa, ziarah ke Aqsa, ziarah ke Aqsa. Jazakumullahu khairal jaza ala hudurikum wa ala ihtimamikum bi hadzal madras. Allah subhanahu wa ta'ala yubarik lana, yubarik alaikum jami'an, amin ya rabbal alamin. Nah saya hanya ingin ingatkan di hari-hari ini, setiap selesai sholat, selesai pengajian, atau antum hadir di tablik-tablik akbar dan lain sebagainya, tolong jangan lupa banyak-banyak kirimkan doa untuk saudara-saudara kita di Palestina ya ikhwan. Sekali lagi kita ingatkan, wajib kita peduli dengan Palestina, wajib saudara. Berkaitan dengan Palestina ini kita ingat pesan Nabi alaihi salatu wassalam, malam yahtam bi umur muslimin falaisa minhum. Barang siapa yang tidak peduli dengan urusannya kaum muslimin, dia tidak termasuk daripada golongan orang kaum muslimin tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Nah adapun beredar fatwa, jadi beberapa tahun cukup lama ya kawan, itu di Timur Tengah sana ada keluar fatwa saudara dari kalangan Wahabi. Saya lupa namanya ya kawan. Mereka memfatwakan bahwa bangsa Palestina wajib hijrah, meninggalkan Palestina agar tidak menjadi korban kebiadaban daripada Israel saudara. Ini fatwa. Fatwa bisa benar, bisa salah ya kawan. Sahibul fatwa kita hormati sebagai seorang ulama, sebagai seorang alim ya kawan. Tapi fatwa ini saudara jangan kemudian saat ini dipropagandakan, dijadikan dalil untuk menyalah-nyalahkan bangsa Palestina. Bangsa Palestina salah sendiri itu, siapa suruh? Persenjataan nggak kuat kok ngelawan. Siapa suruh nyerang duluan? Siapa suruh itu bangsa Palestina itu tinggal di sana? Hijrah. Nah, mereka pakai dalil. Dulu Nabi hijrah dari Mekah. Nah, begitu diganggu di Mekah, nggak kuat, nggak tahan. Banyak para sahabat yang udah nggak kuat, nggak tahan. Kalau Nabi kuat, Nabi tahan ya kuat. Nah, Nabi hanya tinggal menunggu perintah Allah. Kalau Nabi nggak diperintahkan Allah, Nabi nggak bakal hijrah. Nah, tapi para sahabat ini banyak nggak tahan, penderitaan, disiksa ya kawan sedemikian rupa. Belum lagi yang dibunuh.
Nah, akhirnya Nabi hijrah. Ini dijadikan dalil. Jadi Nabi sahabatnya banyak disiksa, menderita, hijrah. Pertama sahabatnya dihijrahkan ke Habasyah, kedua dihijrahkan ke Madinah, dan seterusnya. Nah, ini dijadikan dalil oleh mereka, ya ikhwan. Nah, sehingga akhirnya di Indonesia ini muncul ada dai-dai yang terang-terangan menyalahkan bangsa Palestina, menyalahkan Hamas, menyalahkan mujahidin, saudara. Jadi bahkan dalam hal ini membenarkan Israel. Karena Israel dianggap tuh bela diri. Israel itu dianggap hanya bereaksi. Nah, pemikiran dan sikap semacam ini sangat berbahaya, ya ikhwah. Nah, jadi dia lupa, ya ikhwah. Nah, ada yang hal-hal yang dia lupakan. Ya, Nabi dulu hijrah. Tapi satu hal yang mesti dicatat, hijrah atau tidak hijrahnya Nabi adalah perintah Allah. Nabi berhubungan langsung dengan Allah. Nabi menerima wahyu dari Allah. Allah perintahkan hijrah. Kalau Allah perintahkan nggak hijrah, Nabi nggak hijrah. Yang kedua, selama di Mekah nggak ada perintah. Kalau Nabi itu mesti perang melawan orang kafir Quraisy. Andai kata saat di Mekah ada perintah jihad, Nabi bakal jihad sahabat di Mekah, ya ikhwan. Nggak ada perintah jihad. Perintah jihad itu baru datang setelah Nabi hijrah, saudara. Tapi sungguh pun begitu, di Mekah bukan nggak ada perlawanan. Beberapa kali umat Islam melawan. Nah, contohnya pada saat Nabi dikepung mau dibunuh, pemuda-pemuda Bani Hashim dan Bani Muthalib kumpul, bawa pedang semua. Ratusan pemuda jaga rumah Nabi, ya ikhwan. Ditantang orang-orang kafir. Dan menariknya saat itu Bani Hashim dan Bani Muthalib yang muslim maupun yang kafir bersatu bela Nabi. Nah, sampai akhirnya orang-orang kafir Quraisy yang lain mundur. Jadi beberapa kali kejadian, ya ikhwan. Nah, begitu juga pada saat saudara bagaimana Sayyidina Hamzah ibn Abdul Muthalib, dia hantam, dia pukul itu Abu Jahal depan Ka'bah. Itu perlawanan. Siapa bilang nggak melawan, ya ikhwan? Nah, bagaimana Sayyidina Umar kemudian begitu mau hijrah ditantang itu, siapa yang anaknya mau jadi yatim, istrinya mau jadi janda, tunggu saya di pintu gerbang Mekah. Nah, saya mau hijrah, siapa yang mau menghalangi? Nah, jadi masing-masing orang ini ada yang berani, ada yang kuat, ada yang lemah, ada yang nggak punya keberanian, saudara, beragam. Tapi bukan mereka nggak ngelawan. Nah, kemudian bagaimana Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu dengan hartanya, saudara, dikit-dikit beli budak, dikit-dikit beli budak, dikit-dikit beli budak, dibebasin tuh budak. Itu jihad juga, memerdekakan umat Islam daripada perbudakan. Jadi bukan nggak ada perlawanan, karena saat itu perintah dari Allahnya yaitu merdekakan budak, saudara, itu perintahnya. Memberi makan anak yatim dan lain sebagainya. Perintah jihad belum ada. Kalau sudah ada perintah jihad, yakin Nabi berjihad di kota Mekah, ya kuat. Tapi memang, saudara, fatwa tadi boleh saja kita jadikan dalil untuk apa? Untuk menyelamatkan yang lemah. Mungkin yang nggak tahan serangan Israel, kalau mereka mau keluar silakan. Jangan diharamkan juga mereka hijrah. Jangan diwajibkan mereka hijrah, jangan juga mereka diharamkan. Karena nggak semua orang juga mampu untuk menahan serangan begitu, saudara. Nah, itu yang kedua yang ingin saya ingatkan. Jangan diharamkan. Kalau memang ada bangsa Palestina yang mau berhijrah ke negeri lain, silakan. Dia nggak mampu di negerinya, mau bilang apa? Dan ada bangsa Palestina yang sekarang hidup di Saudi, hidup di Yordan, hidup di Mesir, banyak. Jumlahnya jutaan orang, ya ikhwan. Yang tinggal sudah terusir dari Palestina, ya ikhwan. Tapi ada juga bangsa Palestina yang tetap ingin bertahan di negerinya. Nah, jadi yang bertahan benar, yang hijrah juga benar. Masing-masing sesuai dengan kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Jadi jangan kita nyalahkan yang hijrah, jangan juga nyalahkan yang tidak hijrah. Kira-kira jelas tidak? Nah, kemudian baik, berikutnya lagi, saudara, kita bicara hijrah sekarang. Apakah bangsa Palestina yang hijrah itu sudah bahagia? Enggak juga kok. Banyak mereka sekarang hidup di negeri lain, akhirnya berurusan soal imigrasi, berurusan soal kewarganegaraan, berurusan soal sulitnya mencari kerja. Bahkan saat ini banyak pengungsi Palestina, saudara, kewarganegaraannya nggak jelas. Hidup di pengungsian banyak. Siapa bilang mereka nggak berhijrah? Bahkan dulu mereka hijrah. Punya ada perkemahan di Lebanon Selatan namanya Sabra dan Kastila, saudara. Antara Lebanon sama Syria. Itu masuk pasukan Israel, dibantai semua. Sudah hijrah, jadi pengungsi, tinggal di tempat pengungsian. Dibunuh sama Israel.
Jadi jaminan apa kalau hijrah nggak dibunuh sama Israel? Jaminan apa kalau mereka keluar dari Palestina nggak dikejar? Buktinya kemarin Israel mengumumkan bagi mereka yang mau selamat di Gaza sebelah utara supaya pindah ke Gaza Selatan. Di selatan mereka nggak bakal diganggu. Rame-rame nih orang kampung, saudara. Bikin barangnya, bawa ke atas rak. Rame-rame mau pindah ke selatan. Di jalanan dibom. Puluhan mati. Nah, jadi yang mengatakan mereka wajib hijrah, saudara, juga mesti memikirkan mereka hijrah kemana. Siapa yang pelihara mereka? Siapa yang jamin hidup mereka? Apakah yang mengeluarkan fatwa yang mau jamin hidup mereka? Apa sekarang yang mengatakan wajib hijrah? Apa dia sudah sediakan tempat untuk Palestina ini berhijrah? Hijrah kemana? Mau lompat ke Mesir aja ditutup kok perbatasan. Anda tahu kemarin Presiden Sisi bilang apa? Nah, bilang itu orang-orang Gaza itu ditaruh aja di gurun. Supaya nggak jadi korban serangan Israel. Nanti kalau serangan udah reda, gencatan senjata, baru balik lagi. Itu Presiden yang bicara. Kenapa Presiden nggak mengatakan, sini bangsa Palestina, istirahat dulu di Mesir? Kan bisa. Saudara, ini dunia Arab ini, saudara, dan dunia Islam lainnya, saudara, untuk